bersama saya Dias Farihatunisa selaku moderator. Untuk di episode kali ini, kita akan membahas tentang permanent establishment atau bentuk usaha tetap. Nah, kita udah kedatangan 2 narasumber nih. Yang pertama, ada Kak Cindy. Halo, selamat pagi semua. Saya Cindy dari KPP Pondok Aren. Dan narasumber kedua kita ada Kak Virial. Halo, selamat pagi semuanya. Saya dari KPP Kebayoran. Ya, dan sekarang kita juga sudah terhubung dengan Kak Hani selaku pemilik usaha ternama yang resahkan perlakuan pemasukannya. Kak Hani, bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Oke, untuk Kak Hani, dipersilakan untuk menceritakan keluh kesahnya. Nah, jadi beginilah kakak, nama saya Hani dari PT Asrole. Nah, saya sendiri merupakan warga negara Amerika Serikat dan terdaftar sebagai SPDN Amerika Serikat. Nah, namun saya ini punya pabrik pengepakan di Indonesia yang bernama PT Asilili. Nah, yang saya bingungkan ini bagaimana ya ntar perlakuan perpajakan buat PT Asilili milik saya. Nah, jadi sebelumnya saya akan menampilkan data dari perusahaan saya dulu. Untuk PT Asilili sendiri, selaku kantor pusat perusahaan saya, sales-nya itu ada sebesar 50 miliar. Ini dalam rupiah. Terus, harga pajak perolehannya ini 10 miliar. Terus, beban selling, general dan administratifnya sebesar 25 miliar. Beban selling, general dan administratif untuk PT Asilili sendiri sebesar 15 miliar. Nah, untuk BUT yang di Indonesia ini, PT Asililinya sales-nya sebesar 30 miliar, HPP-nya sebesar 10 miliar, dan untuk beban SGA buat PT Asilili sendiri 7 miliar, sedangkan untuk royalti yang dibayarkan kepada PT Asilili saya sebesar 500 juta, dan management fee untuk PT Asililinya sebesar 1 miliar 500 juta. Nah, selain PT Asilili ini, yang milik saya ada juga nih PT lain yang namanya PT Asia. Dia ini membeli hak produksi dari PT Asilili saya, juga membeli technical assistance. Dan sebagai gantinya mereka membayar royalti untuk hak produksi sebesar 500 juta dan technical assistance fee sebesar 150 juta. Nah, pertanyaan saya ini, menurut ketentuan perpajakan di Indonesia, menurut kakak ini, apakah pabrik pengepakan Asilili milik saya itu merupakan SPDN atau SPLN ya? Lalu bagaimana perlakuan perpajakan untuk usaha saya tersebut? Nah, baik. Ada 2 pertanyaan dari Kak Hani. Untuk pertanyaan pertama, silakan dijawab oleh Kak Cindy. Kak Cindy, dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Hani. Jadi yang pertama kan, apakah pabrik pengepakan Asilili tersebut merupakan SPDN atau SPLN menurut ketentuan perpajakan di Indonesia? Jadi, sesuai dengan pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk badan usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 1 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, dan dapat berupa yang pertama adalah tempat kedudukan manajemen, lalu cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, dan yang poin terakhir adalah komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. Jadi kan saya tadi kan menyebutkan di poin kelima bahwa ada kata pabrik. Maka Asilili yang merupakan pabrik pengepakan Indonesia termasuk BUT yang masuk dalam kategori SPLN menurut pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Gitu, apakah sudah jelas atau masih ada yang dipertanyakan, Kak Hani? Oh, berarti PT Asilili milik saya itu termasuk SPLN ya, Kak? Oke, Kak dipahami. Lalu untuk perlakuan perpajakannya gimana ya, Kak?
Untuk pertanyaan kedua, silakan Kak Virial dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana perlakuan perpajakan untuk usaha tersebut. Nah, pertama kita hitung terlebih dahulu atribusi faktualnya, di mana sales BUT 10 miliar, HPP BUT senilai 10 miliar, dan SGA 7 miliar. Sehingga bisa dihitung penghasilan dari usaha BUT di Indonesia atau yang kita sebut sebagai atribusi faktual senilai 13 miliar. Selanjutnya dihitung atribusi penarikan paksa, di mana sales kantor pusat senilai 50 miliar, HPP kantor pusat senilai 10 miliar. Sehingga dapat dihitung penghasilan dari atribusi penarikan paksa, yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dilakukan BUT senilai 40 miliar. Selanjutnya kita hitung atribusi hubungan efektifnya, di mana terdapat royalti PT Asiap senilai 500 juta. Royalti ini timbul karena aktivitas yang dilakukan BUT, di mana BUT lah yang memproduksi barang, sementara kantor hanya marketing dan distributor. Lalu dari technical fee PT Asiap senilai 1 juta, di mana technical fee ini timbul sehubungan dengan adanya perjanjian lisensi hak produksi, di mana produksi sebetulnya dilakukan oleh BUT, bukan kantor pusat. Selanjutnya bisa dihitung biaya lain sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang PPH, di mana SGA kantor pusat terkait dengan pengelolaan Aselole senilai 15 miliar. Dapat kita hitung penghasilan kena pajaknya, yaitu 38 miliar 650 juta. Dan dapat dihasilkan PPH terutang 25%, yaitu 9 miliar 662 juta 500 ribu rupiah. Sehingga PHKP setelah pajak suatu BUT yakni 28 miliar 987 juta 500 ribu rupiah. Dan BPT yaitu dari PPH pasal 26 ayat 4 senilai 20%, yaitu 5 miliar 700 juta 797 juta 500 ribu rupiah. Nah, apabila tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai ketentuan yang diatur, maka tidak terdapat branch profit tax. Bagaimana, Kak Hani? Apakah sudah jelas? Oh begitu ya Kak, sudah jelas. Ternyata banyak juga ya Kak pajak yang harus dibayar. Ya, Makasih. begitu. Ya. Oke, baiklah. Dengan sudah terjawabnya dua pertanyaannya Kak Hani, berakhirlah juga sesi pajak bertindak episode kali ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa di episode pajak bertindak berikutnya.